Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. I'm so excited untuk sharing kepada saudara-saudara sekalian. Bukan karena the subject ya Tuhan yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan saya, tetapi adalah bahwa ini adalah rema. Ada suatu rema. Rema is a living word. Ada logos, yaitu adalah the written word, firman yang tertulis, tetapi ada juga rema. Rema adalah firman Tuhan yang diberikan in a season. Ada dalam musim yang tertentu, pada waktu yang tertentu, secara spesifik dan bagi orang yang tertentu. Oke? So kita hidup ini dengan remanya, dengan logos daripada Tuhan, tetapi apa yang kita lakukan hari demi hari, kita hidup karena firman yang hidup. Not the dead word. Bukan just tertulis saja, tetapi adalah firman yang hidup. Firman yang hidup itu artinya apa? Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, firman itu bukan menjadi suatu aturan. Bukan menjadi suatu tatanan yang membuat kita ini jadi seperti hidup kayak seolah-olah ada polisinya terus, merasa terhukum terus gitu ya, merasa dituntut terus gitu. Kalau tidak mengikuti nanti kenapa-napa. Karena firman yang sama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus juga, itu bisa menjadi firman yang membuat hidup kita ini semakin terikat, atau juga membuat hidup kita juga semakin dibebaskan. Padahal kebenaran itu seharusnya membebaskan kita. So I pray today, saya berdoa pada hari ini, bahwa saudara-saudara bisa mendapatkan the rema, the truth that will set you free, daripada hukum-hukum atau ikatan-ikatan atau segala macam yang membebani kehidupan kalian. Oke? Saya mau mengalami itu. Saya harus mengalami itu terlebih dahulu. Oke, sebelum kita semua bisa mengalami, as the pastor of this church, saya harus mengalami hal itu. So if I feel very sometimes itu down gitu ya. Saya kadang-kadang itu suka merasa gitu, waduh gimana ya? Kan saya udah dalam grace ya, dalam kasih karunia nih. Kalau misalnya mengalami down, wah apa jadinya saya? Nanti saya bisa tidak menjadi contoh yang baik begitu ya. Apa yang orang lain lihat gitu. Tuhan bilang wait. Just enjoy me. Just nikmati aja diri saya. Nanti kamu secara tidak sengaja, bahkan lewat kelemahanmu pun, aku akan menunjukkan kekuatanku. Bukan karena saya ini jago, saya ini bisa kayak seolah-olah bisa memimpin, atau seolah-olah bisa menggather, atau orang gitu ya bisa dikumpulkan. Gak ada. Masalahnya gak ada formulanya. Di dalam gereja ini gak bisa kita formulain gitu ya. This is a living organism. Not just an organization. Bukan hanya sekedar Tuhan memang mengorganisir. Tuhan mengumpulkan tubuh Kristus ini, dikumpulkan sama dia. Tetapi ini adalah a living body. Ini adalah tubuh yang hidup. Ini adalah organisme yang hidup. Kadang-kadang ada namanya organisme ya. Kadang-kadang ada yang luka, ada yang tersinggung, ada yang merasa lapar, ada yang merasa kering gitu ya. You know what you need to do? Tubuh bisa nggak melakukan sendiri gitu, jalan sendiri? Nggak bisa, semuanya tergantung kepala. It all depends on the head. If the head is right, everything is right. So who is the head? Jesus. Who is the neck? Kan bilang orang suami, wah itu kepala, istri leher. Kamu coba nengok gitu ya. Kalau misalnya kamu coba nengok gitu, nggak ikutin sama leher, bisa begini-begini nanti gitu. Oh, it's not like that gitu ya. Oke, saya sering bilang istri itu leher seolah-olah dia yang ini. Tapi memang benar gitu. Pria itu perlu ditolong, perlu penolong namanya. Oke? Even though kita yang dikasih Tuhan itu urapan untuk memimpin dalam satu keluarga, tetapi kita ini juga banyak kelemahan. Sebab itu dikirimkan seorang penolong, bukan perongrong, tetapi penolong. Oke, ya kita Roh Kudus tidak merongrong kita, benar ya Pastor Fedri ya, nggak nagging di dalam kita, oke? Tapi Roh Kudus itu help us, dia itu counsel us, dia itu comfort us, oke? So I'm talking about the Holy Spirit ya, oke? So para wanita, saudara-saudara adalah kaum yang terkuat di atas permukaan bumi ini. Karena saudara menolong banyak pria yang ada di permukaan bumi ini. Amin? Amin. Oke. So, kita ini di dalam sudah berada di bawah kasih karunia.
Maka hal-hal ini adalah hal-hal yang seolah-olah sudah lewat masanya. Saya seolah-olah ngomong gitu, kamu kalau doa itu jangan begging-begging. Masih ingat gak? Doanya itu kamu jangan minta-minta kayak orang gak dikasih gitu. Yes, but at the same time, saya dibawa Tuhan lagi gitu ya. Saya ini bahwa seolah-olah doa yang minta-minta itu kan doa perjanjian lama. Bukan doa perjanjian baru. Kamu ini masih belum kasih karunia lah kalau doanya kayak begitu gitu. Itu kan suka kadang-kadang kita, apalagi orang yang di dalam grace community, itu suka banget gitu ngomongnya kayak begitu gitu. Belakangan ini Tuhan tegur saya. Saya nggak tahu apa Tuhan tegur saudara apa enggak, tapi Tuhan tegur saya mengenai hal ini. Dan saya sendiri, caranya Tuhan negur itu lembut. Dia itu nggak ngata-ngatain saya, dia nggak kondem saya, dia nggak kasih aturan ini sama itu. Dia itu very sweet, dia mengingatkan. Dia tuh cuma ngingetin gini. Dia nggak ngingetin saya, kamu harus doa loh, kamu harus menyembah saya loh. Enggak. Dia ini cuma ngingetin, kamu ini udah lama ya nggak fellowship sama saya ya. You haven't been fellowshipping with me for so long. Why don't you, seakan-akan kamu ini kalau fellowship itu, kamu ini cuma asal sempet aja. Kamu ini kalau sempet ya syukur kalau ada waktu ya saya fellowship lah sama Tuhan. Syukur-syukur gitu loh. Dan cara untuk ngobrol dengan kasih itu, seorang itu saling ngobrol dengan kasih, itu bahasanya itu dengan doa. It doesn't benefit God, it more benefit you. Lebih untuk kamunya sebenarnya. Ini mengubah perspektif kamu mengenai yang biasanya kamu itu cuman, oh ya ini saya lakukan sendiri, lakukan ini, lakukan itu, nggak usah lah, ini nggak usah doa lah, yang ini besar lah, ini perlu doa, yang ini nggak usah lah, yang ini. You know, every time, kadang-kadang doa itu nggak harus suatu hal yang kayaknya dibikin suatu aturan, harus kayak begini doanya, kamu harus kayak begini caranya. Tuhan tahu caranya ngobrol sama orang. Tiap orang beda-beda. Jangan dibikin kayak pabrik begitu ya. I'm sorry ya. Saya juga sedang akan membuat suatu ada plan untuk membuat suatu pabrik. Tapi I don't want to be a cookie cutter, tahu nggak cookie cutter? Jadinya semua sama persis gitu. Enggak, cara Tuhan tuh ngobrol tuh beda-beda. Sometimes dia ngobrol dengan nyanyian. Sometimes dia ngobrol lewat istri saudara atau lewat suami saya. Kalau saya lebih seringan lewat istri saya. Woo, haleluya. Yes. I need more of that, baby. Saudara, you know, kadang waktu ngobrol, kita ngomong, kita mengemukakan pendapat ya. Kadang-kadang pas diomongin gitu kita udah gak mau nerima terlebih dahulu. Enggak. Ini salah. Ini menurut saya yang kayak begini nih. Yang benar nih kayak begini. Ini salah. Nggak bisa. You know, padahal Tuhan tuh mau kita ini terbuka. You know, how can we sebagai manusia, terus kita ini padahal Tuhan berbicara, kita nggak sadar lewat istri kita Tuhan berbicara. Ya kita nggak, kan karena kita udah familiar kan, tiap hari ketemu segala macem gitu ya. Wah ini pasti dari dia doang nih, keinginannya cuma dari dia doang gitu. Hari ini saya banyak sekali hari-hari belakangan ini saya banyak ditegur sama Tuhan. Listen. Kamu mungkin kebanyakan ngomong daripada listening. Kamu kebanyakan ngobrol. Kamu kebanyakan itu bikin segala ini, segala itu. Kamu pikir kamu sudah melakukan hal yang oke. Padahal kamu lupa ngobrol dulu. Senengnya kayak gimana sih? Happy-nya kayak gimana sih? Oh yang kayak gini ini menyenangkan hati Tuhan. Yang kayak gini enggak. Cara khotbah yang kayak gini menyenangkan Tuhan. Cara khotbah yang kayak gini enggak menyenangkan Tuhan. How do you know? If you never talk to Him. Yang terjadi adalah, oh ya karena cara kayak gini ini caranya grace. Pasti menyenangkan Tuhan. Yang caranya kayak gini, how do you know? Bagaimana kamu bisa tahu? Nah itulah gunanya apa? Roh Kudus. That's the purpose of the Holy Spirit. Dia mengingatkan kamu. Siapa diri kamu. Dia gak akan menuduh kamu cuma harus melakukan ini dan itu. Dia tuh lembut banget. Dan cara dia ngobrol itu tuh, dia gak assuming, tahu gak assuming. Jadi dia itu gak berasumsi. Kamu ini orangnya kayak gini, pasti kamu begini. Kamu ini orangnya begitu, kamu pasti orangnya begitu. Enggak. Cara Roh Kudus itu dia lembut. Dia itu ngobrol sama kamu, ajak ngobrol. Kamu seneng apa nih? Kamu ini mau diajak
mau diajak makan di sini, dia ngajak makan dulu, dia ajak fellowship dulu. Gitu ya. It's a key for leadership. Pastors, sering-sering lah ngajak makan gitu ya. Maksudnya ngajak makan para jemaatnya, orang-orang yang ada di bawahnya, sering diajak makan. Karena Yesus itu cara fellowshipnya, that's the way that the Holy Spirit works waktu Yesus berada di atas permukaan bumi. Yesus itu ketahuan dia suka makan. Dia tuh kulineran terus. Karena setiap kali dia kuliner, belum baru bangkit dari kubur, dia setiap kali pinggir pantai, masa nanyanya makanan dulu? Ya kan, ada ikan nggak? Dan dia itu senengnya diomongin, kita curhatnya ke dia. Dia makin kita curhatin, bukan makin capek, dia makin seneng. Itulah our Savior. Dia itu nggak merasa capek. Coba saudara lihat waktu si perempuan Samaria, waktu Yesus berada di pinggiran itu di sumur itu, dia ini mau minum. Dia bilang berikan aku minum. Tapi murid-muridnya mendapati dia justru makin segar. Dia disegarkan oleh karena dia melayani perempuan Samaria ini. Itu tugasnya Yesus. Kalau kita tugasnya adalah kita dilayani dulu oleh Tuhan Yesus baru bisa melayani yang lain. Let Jesus serve us first. Makin kita dilayani oleh Tuhan Yesus, makin kita gampang untuk melayani yang lain. Kalau kamu nggak memberikan dirimu untuk membuka dirimu, untuk dilayani, di-feed oleh Tuhan Yesus, how can you even feed others? Bagaimana kalau misalnya kamu nggak dikasih minum, kemudian kamu bisa ngasih minum orang yang lain. Kamu sendiri nggak minum, kamu sendiri kehausan. Kamu bawain Injil kasih karunia ke orang lain, tapi kamu sendiri mati kehausan. That's like tragic gitu loh, tragis sekali. Ya Tuhan itu terus-menerus merayu saya. You know the way that dia itu merayu saya itu dia romantis banget gitu. Jadi dia itu merayu saya untuk ayo dong kita doa. Ayo dong kamu doa dong. Kamu penyembahan. You know when you look at me, things change. So now when you look at others, itu gak akan membawa perubahan. Kamu mau ngelihat ini kamu pandangin masalah gitu ya. Di dalam rumah tangga kamu, di dalam keuangan kamu gitu. Kamu mandangin bank account kamu terus-menerus, kamu cekin tiap detik itu gak akan berubah-berubah. Oke? Tapi kalau kamu mandangin Tuhan Yesus, something is changing. Your bank account may change. Waktu kamu itu memandang dia, oke? Kadang-kadang kita ini salah fokus. Kita fokusnya malah ke masalah. Padahal yang solusi dari masalahnya itu ada di sana. Lihat kita ini fokusnya ke masalah, demi masalah. Mirip kan sama orang Israel yang datang ke tanah perjanjian, fokusnya apa? Giants, raksasanya besar, ini besar. Sebagai orang dalam kasih karunia, jangan berpikir bahwa mereka itu fokus terus ke dalam kasih karunia. Belum tentu. Bisa jadi mereka pakai kasih karunia untuk mendapatkan berkat itu. Fokusnya tetap berkat sih, tapi pakai alat. Alatnya apa? Kasih karunia. Dulunya pakai alat apa? Hukum Taurat. Kamu harus melakukan ini, baru dapat ini. Sekarang, saya sudah grace, saya harus dapat berkat. Fokusnya tetap di berkat. Waktu kita doa, waktu kita nyembah, fokusnya nggak lagi pada berkat, fokusnya pada dia. Amen? Yes. Nah saya tahu nggak, saya ini pingin namanya perubahan dalam gereja, di dalam ministry, di dalam bisnis, dalam keluarga, dalam relationship. Siapa di sini yang nggak perlu perubahan dalam kehidupan saudara? Siapa di sini yang mau perubahan terjadi dalam kehidupan saudara? Everybody of you. Setiap daripada kita mau berubah. Sesuatu itu kadang-kadang kita ini kayaknya, aduh kok nggak ada perubahan dulu. Tuhan cuma bilang, have a fellowship with me. I can change you. I can change you. Kamu lihat, cara ngelihatnya itu aku bisa bukakan. Tapi first fellowship with me. Karena di dalam diriku itu ada semuanya. Untuk merubah keadaanmu itu just berubah langsung. Gampang, terlalu mudah untuk mengubahmu. Tapi kitanya, nanti kalau kita dikasih berkat, kita ini bisa lupa. Sering lupa kita ini.
Sering lupa siapa diri kita. Sering lupa dulu tuh kamunya asalnya dari mana. Kemudian waktu lupa, kita ini mulai berasa self-centered. Waktu kita berasa self-centered, dan kita merasa ini mulai tambah lama tambah beban nih. Kayaknya ada demand, saya yang harusnya. Akhirnya kamu jadi Tuhanmu sendiri. Saya harus memenuhi ini, memenuhi itu. Saya harus begini, harus begitu. Dan mulai menuntut tuh orang lain tuh. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Ini harus begini, ini harus begitu. Ini paling sering terjadi justru di dalam orang-orang yang percaya kasih karunia. Tuntutannya double. Karena apa? Kamu kan sudah kenal kasih karunia kan? Kok hidup kamu masih begini? Kok masih kayak begitu? Mana nih? Mana nih hasilnya? Mana nih? Mana nih? Mana? Sometimes kita waktu dituntut, kita nggak tahu jawabannya apa. Karena kita nggak tahu jawabannya apa, mending kita tuntut aja orang lain. Lebih enak. We start putting demands. Kita jadi polisi-polisi kasih karunia. Mulai start making new rules di dalam kasih karunia. Since when? Dari kapan Tuhan itu dalam hubungan nuntut ini, nuntut itu. Dia itu cuman minta kamu. I don't want your works. Gue gak perlu pekerjaanmu. Yang aku perlukan adalah dirimu. I need you. God doesn't want to do it without you. Without you gitu. Saya kemarin baru dengerin lagu If I Ain't Got You by Alicia Keys. Yang orkestra versionnya. Saya bilang, ini sebenarnya kita nyanyi ini mengenai Tuhan. Atau sebenarnya Tuhan sedang nyanyikan. Meskipun seluruh dunia, dia punya seluruh dunia. Anything. Maybe Tuhan lagi nyanyi nih sama saya nih. If I ain't got you, I won't do anything. So romantic. Dia gak mau lakuin apa-apa. Selama ini mungkin gak terjadi perubahan apa-apa. Ya karena kitanya gak even minta apa-apa. Karena kita merasa gak perlu minta, gak perlu ini, gak perlu itu. Aturanmu sakarepmu sendiri. Tuhan bilang, I have a pattern. You come to me, ngobrol nih. Ini kan perlu gua nih. Siapa yang perlu sih? Siapa yang perlu sebenarnya? Kita yang perlu, bukan dia. Amin. Saudara, secara nggak sadar, saya membuat alasan-alasan yang kedengarannya itu sangat grace banget. Sangat grace banget. Saya buat aturan, ini itu, mengandalkan kekuatan sendiri. Bahkan saya secara tidak sadar, saya mulai menghakimi orang lain. I start judging people based on, oh nih, kamu ini cara melakukannya kayak gini nih. Kamu cara melakukannya, kamu gak grace lu. Kamu gak grace lu. Ini begini lu. Wah ini kita ini jadi tukang ahli Taurat grace nih. Jago banget. We are so good at that. Kenapa? Daging kita. Kita selama ada di permukaan bumi ini, dagingmu ini selalu kepingin works. That works selama kamu ada di permukaan bumi. Gak bisa dipungkiri. Your flesh, kamu ini masih hidup di atas permukaan bumi. That's why you need to pray. Supaya kamu gak mengandalkan dirimu sendiri. Supaya kamu mengandalkan Kristus. This flesh ini wretched. Nothing good in this flesh. Saya katakan sekali lagi, nothing good in this flesh. Gak ada sesuatu yang baik di dalam kedagingan ini, gak ada. You think that's good? Oh iya, saya sudah melakukan ini kok. Saya sudah melakukan itu kok. I've done this, I've done that. Bahkan saya dulu, saya udah tanam gereja kok. Saya udah pergi kemana? Ke Vietnam. Saya udah pergi ke Thailand. Saya udah pelayanan ke orang di Nepal. By the way, I really met Nepalian, orang Nepal. Yang even mau ke gerejanya aja, itu harus naik keledai. Dia ngomong sendiri gitu, when Pastor so and so goes to my church, he has to ride mobil, habis mobil naik keledai, jalan kaki lagi naik ke gunung itu baru nyampe. When I talk to them, mereka nggak ada yang bilang, ini gua loh, this is me. Nggak ada satupun. Ini semua mereka ada di sini karena Tuhan Yesus. Semuanya karena Tuhan Yesus. Nggak ada satupun yang mengandalkan dirinya sendiri, ataupun mereka bercerita, dulu saya begini, dulu. Nggak ada, teman-teman. Jadi ini merupakan suatu hal yang dimana kita ini sering miss. Kita ini sering menjadi seolah-olah kamu ini saya yang ubah ini. Kamu ini saya. Karena saya yang bawa Injil kasih karunia. Karena kamu ini bisa kayak gini karena saya.
Kita nggak ngomong secara terus terang. Ya di dalam diri kita, dalam pikiran kita mikir kayak begitu. The way to do that, supaya kita nggak fokus kepada self, by prayer and worship. Kamu akan fokus sama dia, mau nggak mau. Orang di dalam orang yang menyanyi, menyembah Tuhan, mau nggak mau fokus hanya pada kasih karunia-Nya. Amin, amin. Banyak hal yang sebenarnya Roh Kudus ingin saya lakukan, tapi gini ya, kadang-kadang Roh Kudus ingin melakukan sesuatu nih. Nah, tapi saya bilang, caranya nggak gini dong. Saya sering debat tuh sama Roh Kudus, saya bilang, caranya nggak begini. Saya biasanya dalam grace ini begini. Saya biasanya dalam grace ini begini. Can you imagine? I'm the pastor yang memberitakan Injil kasih karunia. Saya memberitakan dari tahun 2005. I started preaching about the message of grace. Yet, udah selama 18 tahun. 18 tahun. I can still miss it. Gimana caranya? Saya memutuskan untuk memberitakan kasih karunia terus menerus. Yet saya sendiri bisa miss. Amin. Saudara-saudara, kadang-kadang kita waktu berdoa, kita pun juga, ini kayak caranya kayak begini. Wah, kalau grace begini, nggak begitu caranya. Saya punya dalam pemikiran saya, cara penyembahan harusnya begini, harusnya nggak begitu. You know, at the end of the day, kita ujung-ujungnya ngatur hidup orang. Kita kepo banget sama orang. Kita kepo banget sama orang lain. Kita start ngaturin orang, dan cara orang ibadah kayak gini yang kita anggap baik. Cara ibadah kayak begitu kita anggap salah. I need to repent. Saya perlu untuk bertobat. Saya dulu sering ngatain orang sana orang sini kayak begini. I need to repent first. Saya perlu bertobat. Amin. Kadang-kadang saya sudah dengar nih suara Roh Kudus, tapi saya tepis. Saya kadang-kadang suka menepis. Kalau sampai Roh Kudus mau kayak begini, gimana? Oh, entar dulu Roh Kudus. Entar dulu. Ini menurut yang saya pernah dengar di sermon, nggak kayak begini. Ini saya pernah dengar nih, tapi nggak kayak begini nih caranya. Padahal Roh Kudus bilang, this way loh. Nah, you know apa yang terjadi? Saya ended up muter-muter kemana-mana. Nggak ada hasil sama sekali. Terus saya bilang, kok nggak ada hasil ya Roh Kudus? Kok kayak begini-begini doang? Kan ini caranya sudah benar nih, di dalam grace ini kayak begini. See, He wants us to always keep open to the move of the Holy Spirit. Jangan kita menutup diri. As a church, kita ini punya panggilan. Ended up-nya ya, gini ya, kita ini banyak mengabaikan hal-hal yang penting di dalam gereja ini. So many things we ignore demi mempertahankan apa? Cara-cara kita. Caranya. Kadang-kadang ini caranya. Caranya kayak gini. Yang kita anggap penyembahan ini caranya begini. Yang kita anggap ini New Covenant caranya begini. Yang kita anggap grace based caranya begini. Itu banyak sekali. Salah satunya dalam doa dan penyembahan. This is where actually it hits me. Saya melihat ini ya, bahwa Tuhan ini membawa GBC ke dalam satu season. There is a momentum. Ada momentum ya, di mana Dia ingin kita kembali lagi, back to the calling. Bagaimana cara kita membangun suatu hubungan yang intim, itu dengan Dia. Start with Him. Not start with others, start with Him. Mulainya dengan Dia dulu. Dan abis itu kita mulai dengan hubungan antara sesama kita di dalam gereja ini. Amin? Amin. Nah, saya ingin saudara membuka hati. I want you to open. Dan saya ingin saudara mulai mendengarkan apa yang Tuhan ini sedang bicarakan. Start listening. Jangan pikirin cara-cara yang lama dulu. Start listening. How can you listen when you don't pray? Gimana caranya kamu bisa dengar kalau kamu itu gak even berdoa? You cannot do anything. Ya kan? Nah, dia ini ingin membangun ya. Jangan kita keraskan apabila Tuhan sudah berbicara sesuatu. Do it consistently. Lakukan dengan konsisten. Tanpa melihat apa orang itu melihat kamu atau enggak. Do it consistently. Kalau memang Tuhan bilang kayak begini, just do it. Just do it consistently. Tahu enggak cara Tuhan ingin memanifestasikan diri itu cuma satu. Dia itu manifestasi lewat gerejanya, lewat tubuhnya sendiri. Dia enggak memanifestasikan lewat orang lain. Dia memanifest
dirinya itu lewat gerejanya. Through the church, the body of Christ. Karena gereja Tuhan itu sebenarnya adalah apa? The glory of Christ. Kemuliaan daripada Kristus itu gereja Tuhan, teman-teman. Seenggak sempurnanya gereja ini, tetap ini adalah cara satu-satunya Tuhan memanifestasikan dirinya. Dia nggak mau memanifestasikan dirinya lewat cara-cara yang lain. He wants to manifest himself through the local church. Mungkin ada yang setuju sama saya, mungkin juga nggak ada. Oh, I can do myself. Saya di rumah juga saya bisa manifest. Fine, saya nggak akan debat dengan kalian. But what I believe in this church, di GBC, Tuhan ingin manifestasikan karyanya itu lewat gerejanya. Amin. Mau tubuhnya yang besar, mau tubuhnya yang kecil, yang penting bukan besar atau kecilnya, tetapi kuasanya, impact-nya yang penting. Saudara, dia ingin berbicara, dia ingin melakukan mujizat itu lewat gerejanya. Amin. Tiap gereja itu punya panggilan dan caranya sendiri. Dia punya cara untuk manifestasi dan expression dalam tiap-tiap gereja. Di GBC kita dipanggil apa? Dipanggil untuk menjadi apa? We are called to be a home. Menjadi suatu rumah. Di mana apa? Anak-anak Tuhan itu boleh mengalami apa? Kasih, kebebasan, dan damai sejahtera sebagai satu keluarga di dalam Kristus. That is our vision. That is our calling. That is GBC is all about. Kita nggak akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Hanya karena saya mau ngikutin tren. Atau mau ngikutin paling canggih atau kayak gimana. No. This is the calling of the church. GBC akan menjadi suatu rumah. Di mana anak-anak Tuhan mengalami apa? Kasih. Mengalami apa? Kebebasan. Mengalami apa? Damai sejahtera. Sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Artinya, kalau satu orang ngalamin kasih, semuanya akan mengalami kasih. Satu orang mengalami kebebasan, semua orang harus mengalami kebebasan. Satu orang mengalami damai sejahtera, semuanya mengalami damai sejahtera. Through the work of the Holy Spirit. Caranya bagaimana? Yaitu caranya dengan cara menyegarkan saudara-saudara seiman kita lewat apa yang diajarkan. Lewat apa yang puji-pujian penyembahan kita. Lewat apa yang kita lakukan di dalam komsel. Every meetings. Let's refresh one another. Amin? Amin? Saudara, dikatakan di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Bukan cuma di sorga doang loh. Di bumi udah dikasih kuasanya juga. Kepadaku telah diberikan kuasa. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kuasa untuk kita bisa mengajar orang. Menyegarkan orang. Di dalam pengajaran kasih karunia, itu berasal dari segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Di bumi dan di surga. It is not yours. Itu bukan kuasamu. Yes, kita punya kebebasan untuk mengajarkan. Tapi kalau kita mengajarkan just cuma ajaran doang, mati. We need the power. We need the dunamis power. Kita perlu kuasa daripada Tuhan Yesus untuk mengajar. Jangan pikir kita ini mengajar, oh iya mengajar sekedar mengajar aja. Itu mah kalian ke kampus, kalian belajar, buka textbook, jadi. Kalian dapat knowledge, cuma dapat pengetahuan doang. Oh iya, saya tahu ini. Oh iya, tahu caranya kayak gini. Oh, Grace itu kayak begini. Oh, tahu caranya begitu. But nothing change in your life. Gak ada sesuatu yang disegarkan dalam kehidupanmu. Oke? Amin. That's why. Kenapa kok kita ini butuh kuasa ini? Kenapa kok kita butuh disegarkan ini? Tuhan telah berikan kuasa itu kepada kita karena apa? Yesus ada di dalam kita. Artinya apa? Kuasa Yesus itu ada nggak di dalam kita? Yes, ada. Sebab itu waktu kita berdoa, itu ada kuasanya. Setiap orang yang berdoa,
Itu ada kuasanya saudara. Jangan pikir saudara, pikir doa itu nggak ada kuasanya. Ada kuasanya. Kadang ada yang pernah bilang nggak, ucapan itu doa loh. Pernah dengar? Sometimes kalian nggak sadar, kalian ngucapin sesuatu, itu doanya. Makanya hati-hati kalau nyumpain orang tengah jalan. Wih, dipotong cut gitu ya. Wah, begitu dipotong, stiker GBC. Pengen ngatain, ngomong, nggak bisa. Depan saudara seiman, mau gimana, mau dikatain, ya kan? Sometimes kita ini kayak begitu. Manusia itu demen itu ya hal-hal yang sifatnya eksternal, gitu loh. Semuanya itu, saudara, bukan dengan cara saudara silatnya kayak gimana, caranya kayak gini gitu ya. Wah, jurus kayak begini, bagaimana berdoa kayak begini. Terus kemudian kita ini suka nuntut lagi gitu. Kok Tuhan gak jawab-jawab doa saya? Mana nih Tuhan gak pernah jawab? Saya udah minta ini udah bertahun-tahun. Ya kan? Kita paling suka tuh nuntut tuh. Ya kan? Nah, saudara, kuncinya itu bukan di kuasamu. Kuncinya bukan apa yang kamu lakukan. Padahal dibilang kuasanya itu ada di dalam Yesus kan? Artinya semasa kamu berdoa di dalam nama Yesus, itu ada kuasanya. Jangan jadikan formula ya. Dikit-dikit, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itu dalam nama Yesus. No, we're not making formula here. Tapi saudara tahu, waktu saudara berdoa di dalam nama Yesus, kamu teringat nama itu. Waktu kamu teringat nama itu, iman timbul. Karena Yesus adalah yang memulai dan mengakhiri daripada iman itu, betul? Tanpa Yesus nggak ada itu namanya iman. So it starts. Waktu kamu lagi mau berdoa, it means kamu itu lagi mungkin ada butuh sesuatu. You need to talk something. Kadang-kadang kita juga nggak tahu bagaimana cara berdoa, sebab itu kita berdoa di dalam roh daripada kita misu-misuin orang. Tahu misu ya? Bahasa Jawanya itu ya gitulah. Ngata-ngatain sesuatu yang buruk lah tentang orang gitu. Ini kita ini kadang-kadang karena mulut kita ini yang sering dipakai. Bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk kejahatan. Di dalam lidah ini ada kuasa kehidupan maupun kematian. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Sometimes we cannot control our tongue, but we know about our heart. Bagaimana hati kita ini sebenarnya itu. Waktu kita ngomong di dalam nama Yesus. When we say di dalam nama Yesus. Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit bukan tergantung dari kuasamu. Kuasa untuk bisa menyebabkan caranya bagaimana ya. Bukan juga soal siapa kita ini. Oh, saya udah lebih lama dari kamu Kristennya. Saya udah lebih lama daripada kamu kasih karunia-Nya. Makanya doa saya lebih dijawab. Enggak. Anak kecil yang baru pertama kali terima Tuhan Yesus. Dan dia berdoa. Orang bisa sembuh. Jangan pernah dismiss that fact. Jangan mengukur berdasarkan, oh dia baru, oh dia enggak. Selama dia berdoa dengan nama Tuhan Yesus, something itu happen. It will happen. Amin. Amin. Bukan juga apa yang pengetahuan kita. Bukan juga dengan cara kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan gitu. Enggak. Nama Yesus. Saya katakan sekali lagi. Oleh karena nama Yesus. Amin. Titik. Enggak ada lagi. Ada kuasa di dalam namanya. Waktu kita berdoa, kita mungkin gak berasa apa-apa. Sometimes kamu itu mau berdoa, kadang-kadang orang bilang, oh kok gak berasa ya pastor ya. Mau diapain? Mau berdoa sambil ditampol? Kan enggak kan? Gitu. Gak mungkin gitu loh. Berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Plak, dalam nama Yesus. Oh berasa ya pastor ya doanya. Enggak kan? Gitu loh. It's not like that. Yang penting kita tahu kita pakai nama itu. We use that name. Dan oleh nama itu, dia bekerja dengan kuasanya. That is how powerful His name is loh. Amin. Kenapa Yesus itu cuman pakai namanya sih? Supaya orang tidak menyombongkan diri. Orang yang baru pertama kali lahir baru pun bisa pakai nama itu dan dia akan diselamatkan. Jangan ada yang menyombongkan diri. Markus 16 ayat 20. Dikatakan demikian. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. And they went out and preach everywhere, the Lord working
with them. Garis bawah ini tuh. Tuhan turut bekerja. The Lord working with them. Tuhan gak mau bekerja without them. God wants to work with them. That is how powerful Tuhan itu mau bekerja di tengah-tengah saudara. Tuhan itu turut bekerja. Dia mau partnering with you. Dia mau bekerja sama. Padahal dia Tuhan loh. Untuk apa? Dia bisa ngerjain sendiri gak? Ngerubah ini mah gampang. Tapi dia gak mau ngerjain sendiri. Dia itu ingin ngerjainnya bareng. Partnering with you. Let's partner together. Oke? Bahkan terutama dalam memberitakan Injil. Dalam memberitakan Injil. Kata kuncinya sekali lagi katakan turut bekerja. Dia bekerja sama. Kita kadang-kadang suka kerja sendiri by the way. Kita ini gak suka kerja sama Tuhan. Kita ini pikir kerja sendiri ini lebih tokcer daripada caranya Tuhan. Padahal dia mau bekerja. Lewat apa? Roh Kudusnya. His Holy Spirit. Salah satu cara Tuhan bekerja sama dengan kita. Karena apa? Habis itu dia meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Harus ada tanda-tanda. Dia harus meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Saudara, di dalam gereja Tuhan, saya yakin banyak tanda-tanda. Banyak hal yang terjadi. Sometimes kita nggak sadar. Kalau saudara bisa dipelihara aja. Melewati masa pandemi. Bukankah itu tanda yang ajaib? I tell you ya, saya kasih tahu saudara-saudara. Di gereja ini tidak ada satupun yang meninggal. Oleh karena penyakit pandemi itu. Nggak ada satupun. No one dies. Yang saya tahu at least. You know itu pemeliharaan Tuhan loh. Banyak saudara berpikir ya. Dibilang banyak yang kena. Ya banyak lah. Banyak yang meninggal sisi kanan kiri kita. Banyak. Sampai saya pikir-pikir, ini udah lewat 2023. Semua udah pada buka masker. Semuanya udah oke-oke semuanya gitu ya. Kita lupa bahwa selama 3 tahun itu, Tuhan jaga kehidupan kita. Itu is all about Him. Mungkin saudara gak ingat kita ini dulu itu declare melulu Mazmur 91. Mazmur 91. It's a prayer saudara. It's a prayer. Don't forget, it's a prayer. Saudara gak bisa abaikan hal itu. Kita mungkin sering lupa. Saya ingat banget gitu, setiap kali gitu ya. Saya tahu itu hari-hari yang paling melelahkan bagi Dr. David. Karena Dr. David harus menjawab pertanyaan. Dia udah kerja di rumah sakit, dia harus in constant contact with people, orang-orang yang terpapar. At the same time jawabin jemaat GBC punya pertanyaan. Termasuk pastornya juga nanya. What about this, Pak? Bagaimana dokter? Bagaimana begitu? See, I thank God for Dr. David. Tuhan berikan dokter yang penuh dengan kasih karunia. In this church. Luar biasa ini. See, ini jelas. Pekerjaannya Roh Kudus itu jelas gitu ya. Dan waktu kita berdoa, we declare the victory. Bukan lagi kita asking for victory. Tapi we declare the victory. Kita mendeklarasikan kemenangan yang Kristus telah selesaikan di atas kayu salib melalui pekerjaannya. Dan tanda-tanda mujizat itu menyertai. Selalu menyertai. Ini jelas sekali ya. Kita lihat dalam buku Kisah Para Rasul. Di dalam buku Kisah Para Rasul, bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggrisnya Kisah Para Rasul tahu kan? The Acts of the Apostle. Tapi ada yang bilang juga the Acts of the Holy Spirit. Bukan masalah rasulnya, masalah Roh Kudusnya yang bekerja. Itu adalah Roh Yesus yang sama pada saat dia berjalan di permukaan bumi ini. Dan bukan hanya itu, dia juga saat ini berada di sebelah kanan Allah Bapa, kuasa yang sama, di mana segala kuasa telah diberikan di atas surga dan di bumi, itu ada pada diri kita. At the same power, the same level of power, itu ada dalam diri kita. Amin. Jelas sekali, Roh Kudus itu memimpin pelayanan para rasul. Mereka ini, para rasul itu ngapain sih sebenarnya kerjaannya? Just follow the Holy Spirit lah. Emang rasul itu canggih-canggih banget apa? Yang satu ini suka ngomongnya nggak benar, ya kan? Petrus satu saat menyangkal, satu saat bilang, who deny the Holy One. Wih, canggih banget. Ini orang paling pelin-pelan. Orang paling pelin-pelan, ya jadi rasul. Karena dia cuma ikutin Roh Kudus.
Banyak hal yang dia lakukan. Itu cuma karena ngikutin Roh Kudus. Terus orang-orang bilang, wah ngomongnya keren ya. Wow, satu orang berubah ya. Wow, yang ini diselamatkan ya. You know that's the karya itu karya Roh Kudus, bukan karyamu. Just follow the Holy Spirit. Amin. Nah, Roh Kudus itu menunjukkan mereka untuk melakukan satu hal pada waktu tertentu. Dan ada kalanya Roh Kudus juga melarang mereka. Buktinya apa? Rasul Paulus, dia dilarang untuk memberitakan Injil di tempat tertentu. Karena waktunya nggak pas. Bukan berarti nggak boleh, waktunya nggak pas. Kadang kalau kita kan, oh ini pekerjaan Roh Kudus, ini saya mesti lakukan. Kapan? Yesterday harusnya. Kalau perlu sekarang, lakukan sekarang gitu. Nggak ngerti waktu. Tapi Roh Kudus waktunya nggak pernah salah. Dia waktunya pas banget. Saya pernah juga mendoakan ya, orang gitu ya. Saya juga heran, kemarin saya sharing gitu sama Pak Fajar gitu ya. Sharing lagi pas doa, saya bilang, ini kayaknya kita ini kalau mendoakan orang gitu ya. Kadang-kadang kok pas lagi doain orang gitu, terutama orang sakit gitu ya. Saya paling takut banget gitu, kalau saya paling khawatir. Bukan takut lah, khawatir. Terutama mendoakan orang percaya kalau lagi sakit keras. Karena kebanyakan yang saya doakan itu ketemu langsung sama Tuhan Yesus. Saya seolah-olah menjadi agen percepatan gitu loh. Siapa mau ini agen travel nih, cepat ketemu Yesus gitu. Doanya lewat saya gitu. Saya juga kadang-kadang gak enak ya. Saya ingin doain dia sembuh. Tapi kadang-kadang itu orangnya sendiri. Itu dia udah tersiksa. Tersiksa banget. Saya gak tahu kenapa saya diundangnya pada saat-saat tertentu. Pas orangnya lagi sekarat. Pas orangnya juga lagi kayak begini, lagi kayak begitu. Saya doain orang yang non-believers rata-rata pada sembuh. Kan aneh. Saya ini sampai bingung gitu loh. Ini di mana salah saya Tuhan? Saya ini kan pengen doain orang. Kalau sekarat dia jadi sembuh dong gitu loh. Sampai sekarang Tuhan belum jawab doa itu. Makanya kalau misalnya mendoakan orang sekarat jangan minta saya. Minta Pastor Fedri aja. Ya, it's not like that ya. Tahu nggak sih? This Holy Spirit is like a lubricant. Tahu lubricant? Lubrikasi. Tahu nggak namanya oli di dalam mobil? Kemarin saya nanya gitu. Saya nanya sama Pastor God. Pastor God lagi ngajar ya di sebelah ya gitu. Saya nanya, ini fungsinya ya? Oh ada ya? Ada Pastor God. Oh ada di belakang, nggak kelihatan. Pastor God, apa yang membuat ini ngapain sih perlu lubrikasi ini? Kalau semakin canggih, semakin bagus nih lubrikasinya kayak gimana sih? Oh ya, mesinnya itu bakalan lebih awet. Gir-girnya itu jalannya lebih enak. Semuanya itu bakalan lebih lancar. Pintu-pintu aja, kalau misalnya krek segala macem, biasa dikasih oli kan? Dikasih oli supaya nggak bunyi krek. Dalam gereja pun demikian, banyak ya hubungan itu bunyinya krek gitu. Baru dikit tersinggung, baru gituin tersinggung, baru dikit. Wah, you know that's the Holy Spirit. That's the Holy Spirit, fungsinya Holy Spirit itu meredam kayak begitu. It will dissipate yang panas, yang tadinya panas. By the way di dalam gereja Tuhan yang namanya gesekan gak bisa dihindari. Yang namanya dalam keluarga, pernah ada satu keluarga tidak berantem sama sekali? Saya mau seperti itu. Saya mau seperti keluarga Cemara. Saya kepingin banget. Yet, Tuhan tidak menciptakan robot di dalam keluarga saya. Ya, tapi robot kan perlu oli Tuhan. Ya benar. Robot pun perlu oli. Ya memang benar, dalam hubungan itu kita perlu the lubricant, perlu namanya Holy Spirit untuk bisa supaya nggak spark fly itu loh, namanya apa? Bunga api itu kalau misalnya gesek-gesekan terus itu kan banyak bunga apinya. Makanya perlu oli, perlu that Holy Spirit untuk melancarkan yang macet-macet itu loh. Kadang-kadang hubungan macet, saudara pernah saya ceritain kan, kadang-kadang penjualan saya macet gitu. You know what happened? Saya taruh itu minyak urapan, saya urapin itu barang saya satu persatu, jebret. Believe it or not, every single time, itu barang laku kenceng langsung begitu habis didoain. Start using. Coba tolong, ini namanya Roh Kudus ini, yang saudara sering lupain ini, yang saudara jarang pakai ini, ada namanya minyak urapan, ada yang namanya perjamuan kudus,
tolong dipakai sering-sering. Kamu itu ibaratnya mau perang, tapi perangnya itu nggak bawa senjata apa-apa, nggak bawa ini segala macam. Padahal senjatanya banyak, bagus di rumah-rumah gitu ya. Semuanya udah pada punya, semuanya ya jarang dipakai. Jarang sekali kita pakai. Kita bilang, ini nggak perlu lah. Meeting kayak gini saya udah biasa. Saya dari dulu saya meeting sama dia pasti oke. Tahu-tahu meeting nggak oke. Start thinking, kita mulai berpikir. Jangan-jangan Tuhan mau kita pakai kuasanya. Nggak kita bergantung sama wisdomnya kita. Yang kita pikir itu wisdomnya kita, ternyata itu kekuatan kita sendiri. Lupa kita. Amin. Efesus 5 ayat 18 sampai 22. Cepat sekali waktu berlalu. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini loh, penuh dengan roh. Penuh dengan roh di sini bukan being filled with the Holy Spirit. Tahu bahasa aslinya? Being filled with the Holy Spirit. Artinya itu terus menerus. Kamu itu minta untuk terus menerus itu mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. How? Bagaimana caranya? Dan berkata-katalah kepada seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, ngapain ayat 19 dipakai untuk menu-menuin doang, kalau enggak untuk menjelaskan ayat di atasnya? Pertanyaan saya, sekali lagi saya tanya, mengapa Rasul Paulus bilang, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Bisa kamu nyanyi rohani, kamu nyanyi mazmur, kidung puji-pujian dengan mulutmu kamu tutup? Coba kamu nyanyi. Susah kan nyanyi, gak enak. Mana enak? Itu yang saya nikmatin. Nyanyian aja ya saudara. Itu mazmur, kidung puji-pujian. The way that God works by singing. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ngapain dia tulis bernyanyi, bersorak, nyanyi segala macam. Kalau Tuhan gak kasih untuk kamu itu bisa penuh dengan roh. How can you do it? Let's sing the song together. Saya mau ngajarin jemaat di GBC. Jangan kita nganggep kita udah tahu segala-galanya. Kita pikir grace itu gak perlu nyanyi. Kan kuasa Tuhan turun. Kayak halilintar, jebret, sesam, gitu, dapat grace gitu. Ya kan? Gak kayak begitu saudara. You know, to being filled with the Spirit, sometimes you need to sing. Sometimes kita perlu puji-pujian penyembahan. Amin. Kita perlu, untuk memulainya itu perlu saudara. You need to sing. You need to shout unto the Lord. Amin. Lain kali worship leadernya ngomong shout. Have an expression. It's not for, bukan untuk sekali lagi, bukan untuk impress saudara-saudara kita yang ada di sini. Oh kamu nyanyinya lebih keren ya dibanding satu sama lainnya. Yang di depan sini, ini gak perform untuk saudara-saudara loh. No, it's not about performance to you. Ini audiensnya cuma satu, Tuhan. Satu doang di atas. Saudara juga nyanyi itu untuk Tuhan. Yang depan cuma bantuin doang. To help you, to lead you to Him. Semuanya mengarah kepada Kristus. Amin. Saudara, ayat 20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Terus saudara, ini kan biasa ayat kan dijeda, ada perikopnya. Tapi saudara tahu kan zaman dulu waktu Rasul Paulus nulis surat, itu gak ada judul. Hal pernikahan, hal suami istri, gak ada judulnya. Namanya surat itu terus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saudara, perhatikan, setelah kamu diinstruksikan penuh dengan Roh Kudus, dan berkata-kata seorang dengan yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyi bersorak bagi Tuhan dengan ucapan syukur, baru ada instruksi lagi untuk merendahkan diri dan memperbaiki hubungan. Saudara perhatikan ini ayat jadi satu, gak dipisah-pisah. Without being filled in the Spirit,
hubunganmu itu nanti akan bakalan banyak pertengkaran. We need the Holy Spirit. Saya perlu Roh Kudus untuk bicara sama istri saya perlu Roh Kudus untuk bicara sama saya. You know that sebagian besar, saya harus katakan demikian ya, 70%, 80% pertengkaran di dalam rumah tangga suami istri bukan masalah mengenai apakah dia setuju dengan pendapat saya atau saya setuju dengan pendapat dia. 70-80% itu gara-gara gaya bahasanya. Cara komunikasinya salah. Ngomongnya kekencengan. Dikit-dikit saya bilang, kok lu ngegas sih? Ya kan, lu ngegas banget lu ngomongnya gitu. Ngomongnya baik-baik dong, gitu loh. Ada amin di sini? Suddenly everything quiet. Cuman gara-gara gaya bahasa. You know, kita ngomong sama orang itu ngerasain, spiritnya itu ngerasain. Kalau nggak diredam dulu sama Roh Kudus, waktu kita ngobrol sama orang, panas orang dalam posisinya lagi panas ngomongin, wow udah kayak numpain bensin ke api, biur langsung tambah kenceng lagi. Loh tapi kan saya ngomongin bener pastor, itu kan bener itu kan bener, nggak salah kan. Ya tapi cara gaya bahasamu ngomongnya mungkin perlu dipermak. Ini saya ngomongin diri saya kok. Saya ngomongin diri saya. Saya harapkan saudara, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, wow. Habis itu, ya kan, barulah setelah kita penuh dengan Roh. Kadang-kadang ya, kamu mau ngomong nih sama suami atau istri kamu, awalnya mulai dengan marah, kamu bahasa roh. Kamu dengerin itu musik-musik gitu ya, musik rohani. By the way, nggak ada orang abis berdoa gitu ya. Abis itu, iya abis ini gue pengen marah nih sama orang nih, gue pengen berantem. Nggak ada. Ada orang abis berdoa gitu, bawaannya pengen berantem, gelut gitu. Nggak ada lagi. Perhatikan. Start by praying. Pray first before you talk. Pray first before you talk. Siapa di sini yang mau hubungannya bisa terbangun, berkembang dengan baik, lebih baik lagi? You want everything to go very smooth? Nah, ya, saudara, perhatikan ya. Oke. Why? Karena Tuhan itu mau mengadakan mujizat dan tanda di tengah-tengah gerejanya. Like I tell you, bahwa Yesus nggak bisa kepalanya itu ngapa-ngapain kalau nggak ada tubuhnya. Tubuhnya itu perlu ada untuk melakukan apa yang dia lakukan di atas permukaan bumi dulu, yaitu mengajarkan Injil kasih karunia dan menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, mengadakan tanda. Jangan kita berpikir anti-Kristus itu pekerjaan yang anti pekerjaannya Kristus doang. Tetapi firman yang menggantikan tentang Kristus itu juga anti-Kris. Kuda yang hitam dari selatan itu di sana terletak perangkat. Yaitu perangkatnya yang di selatan itu adalah kandil. Kandil atau menorah. Menorah itu adalah lambang daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam gereja lokal. Itu lambang daripada gereja lokal. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.